Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farrada alaina bisyam. Wassalatu wassalamu ala nabi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Rahman Rahim masih memberikan kita panjang umur. Allah yang Rahman Rahim masih memberikan kita sehat. Allah yang Rahman Rahim masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah siam. Alhamdulillah sudah beberapa hari kita lalui ibadah siam ini. Mudah-mudahan Allah mencatat amal ibadah puasa kita dan amal-amal yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para syuhada, para solihin, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dewan Guru, Dewan Pengurus Ikada yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang kami takdimi, izinkan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya yang lemah ini menyampaikan sepatah dua patah kata untuk mengisi tugas yang telah diberikan oleh pengurus Ikada Darussalam Ciamis. Hadirin rahimakumullah, puasa alhamdulillah telah berjalan beberapa hari. Ibadah puasa diwajibkan oleh Allah di tahun kedua Hijriyah, setelah Rasulullah melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Setelah 2 tahun Rasul berada di kota Madinah, Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan segenap orang-orang mukmin untuk melaksanakan ibadah saum. Dan tentunya di tahun kedua hijrah itu tidak hanya puasa diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan seluruh umat manusia, umat Islam, tapi Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan zakatul mal. Dan ini terjadi pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Al-Mukarramun yang berbahagia, Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Tashri' wa Falsafatuh, beliau membagi puasa ditinjau dari makna terbagi kepada 2. Yang pertama secara lugawi dan yang kedua secara syar'i. Secara lugawi adalah al-imsak, menahan dari sesuatu apapun, secara mutlak itu dikatakan saum. Menahan untuk tidak berkata-kata itu pun adalah saum. Menahan tidak memandang kepada sesuatu itu pun adalah saum. Menahan tangan tidak mengambil sesuatu itu pun adalah saum. Ini pengertian puasa secara lughawi. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Inni
nadartu lirrahmani sawma. Saya nadar kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sauman, dengan berpuasa untuk tidak berkata-kata kepada manusia. Yang kedua, saum menurut syar'i. Imam Al-Jurjani mengatakan saum menurut syar'i adalah al-imsak anil akli wa syurbi wa anil jima naharan, menahan dari makan, dari minum, dan jima pada siang hari. Tentunya adalah dibarengi dengan niat. Ibadah saum adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang beriman. Tidak semata-mata Allah mewajibkan ibadah saum, kecuali di sana ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan hikmah itu akan kembali kemanfaatannya kepada orang yang melakukan saum. Bahkan di dalam hadis dikatakan, bagi orang-orang yang saum Allah menyediakan pintu yang disebut dengan pintu rayyan. Orang yang melaksanakan saum akan mengikuti, akan masuk melalui pintu rayyan tersebut. Apabila mereka telah masuk, orang yang saum itu, ke pintu rayyan tersebut, Allah tutup pintu rayyan tersebut. Inilah hebatnya keutamaan melaksanakan ibadah saum. Lalu apa hikmahnya? Yang pertama, hikmah melaksanakan ibadah saum adalah syukran lillahi ta'ala, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena secara mutlak syukur adalah merupakan bagian daripada ibadah. Orang melakukan saum berarti dia melakukan ibadah, dan dia bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan, maka bersyukur itu adalah merupakan ibadah. Syukur atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, umat manusia, umat Islam, orang-orang yang beriman. Allah memberikan telinga dengan pendengarannya. Betapa indahnya ketika kita mendengarkan alunan alam suci yang dibacakan oleh orang-orang yang merdu suaranya. Kita betapa nikmat mendengarkan nasyid-nasyid yang dibacakan oleh anak-anak santri. Itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan melalui pendengaran. Allah juga memberikan mata dengan penglihatannya. Ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita mempunyai mata tapi kita tidak bisa mendengar, maka kenikmatannya akan kurang. Tidak bisa melihat keindahan gunung, tidak bisa melihat keindahan matahari ketika terbit, tidak bisa melihat keindahan hebatnya lautan yang menghampar luas. Kenikmatan itu akan bisa dirasakan oleh mata ketika mata kita bisa melihatnya. Orang yang melaksanakan ibadah saum berarti dia bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan, dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak bisa untuk dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmat-nikmatku, tentu engkau tidak akan bisa untuk menghitungnya. Allah tidak menyuruh kepada kita untuk menghitung nikmatnya, karena memang nikmat yang Allah berikan tidak akan bisa dihitung.
Tapi yang Allah suruh adalah mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini hikmah yang pertama. Hikmah kedua dari pelaksanaan ibadah saum adalah ayyu'allimana asyari al-hakim. Allah mengajarkan kepada kita untuk menunaikan amanah. Saum ini adalah amanah yang harus dijalankan oleh kita umat manusia. Inna aradnal amanah ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha. Sungguh kami menawarkan amanah ini kepada langit. Ditawarkan saum ini kepada langit, ditawarkan kepada bumi, ditawarkan kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilna. Semuanya menolak untuk membawa amanah ini. Lalu siapa yang membawa amanah ini? Wahamala al-insan. Manusia inilah yang memikul amanah. Puasa adalah amanah. Kita manusia adalah orang yang menerima amanah tersebut. Seandainya Allah memberikan amanah kepada kita, lalu kita khianat terhadap amanah yang diberikan oleh Allah, maka kita termasuk orang-orang yang akan disiksa oleh Allah. Puasa ini adalah amanah yang harus dijalankan oleh kita. Berat memang melaksanakan ibadah saum, menahan lapar, menahan haus, berat luar biasa. Tapi ini amanah yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, wabil khusus kepada orang-orang mukmin. Ayat yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil adalah orang-orang iman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Seandainya amanah yang besar ini diberikan kepada kita orang mukmin, lalu kita tidak melaksanakan ibadah saum, tidak melaksanakan ibadah puasa, berarti kita khianat terhadap amanah yang diberikan oleh Allah. Dan ternyata orang-orang yang tidak jujur, orang yang khianat terhadap amanah yang diberikan, Allah mengatakan haqqat alaihimul adab, maka baginya adalah siksa. Tentunya tidak hanya siksa di dunia, siksa di akhirat lebih hebat, luar biasa. Kita pernah mempelajari kitab Nurul Yaqin karya Imam Khudaibek. Yahudi Bani Kunaiqah, Yahudi Bani Nadir mengadakan perjanjian dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saling tidak menyerang. Akan tetapi mereka berkhianat terhadap perjanjian yang mereka bawa, yang mereka laksanakan dengan Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap pengkhianat itu? Rasulullah mengusir Yahudi Bani Kunaiqah. Rasulullah mengusir Yahudi Bani Nadir. Sebulan setelah diusir oleh Rasulullah dari kota Madinah, mereka mati semuanya. Ini bentuk siksaan kepada orang yang khianat. Di dunia diperlihatkan oleh Allah, lebih-lebih nanti di akhirat Allah akan memasukkannya ke neraka fidarkil asfal, dimasukkan ke neraka yang begitu sangat dalam, keraknya neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berbahagialah kita, paling tidak kita telah melaksanakan ibadah sahur untuk beberapa hari ini. Dan mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bisa menuntaskan amanah ini sampai selesai. Hanya kepada Allah lah kita
kita meminta pertolongan. Hanya kepada Allah lah kita meminta kekuatan. Mudah-mudahan amal ibadah saum kita dan ibadah-ibadah lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya dalam kajian ini banyak salah, banyak hilang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.